Baiklah, ada 10 sebab yang menyebabkan KPM PKH saldonya nol. Nah, ini nanti akan saya jelaskan dalam video selanjutnya. Untuk lebih jelasnya, simaklah video ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya ke channel saya Aziz Kurido Official ya, channel yang membahas tentang informasi bantuan sosial ya, khususnya program Keluarga Harapan, bantuan pangan non tunai, atau tentunya berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, baik, pada konten kali ini karena ini menjelang pencairan PKH tahap 4 ya, ada pemutakhiran, nah ada lain sebagainya, nah yang belum cair, nah dari tahap 3. Nah, ini pada video kali ini ya, saya akan membahas 10 sebab bagaimana KPM PKH itu tidak cair atau saldonya nol. Nah, seperti itu. Tapi sebelum saya jelaskan kepada inti dari video, nah tentunya selalu dukung channel saya yaitu Aziz Kurido Official ya, yaitu dengan apa? Like di bawah dan subscribe. Nah, nyalakan tombol loncengnya sehingga menerima notifikasi ketika saya mengupload video info terkait bansos terbaru seperti itu. Nah, dan tentunya yang masih bingung bisa langsung komen di bawah ya, bertanya terkait video yang saya berikan. Nanti akan saya jawab sebisa saya terkait pengetahuan saya tentang bagaimana program ini atau video yang saya sampaikan seperti itu. Nah, bagaimana kabarnya sobat sosial? Semoga kali ini tetap sehat selalu ya, dilancarkan rezekinya tentunya. Semoga dalam menjalankan aktivitas itu lancar dan berkah seperti itu. Nah, baik, pada kali ini saya akan menjelaskan langsung saja ya. Ada 10 rincian yang saya rangkum terkait yang saya ketahui kok bisa saldo nol, dan sudah konsultasi juga dengan teman-teman juga penyebabnya apa saja saya rangkum dalam video ini. Semoga bermanfaat. Artinya nanti yang mempunyai masalah terkait ini bisa langsung saja tahu, oh ini ya yang menyebabkan tidak cair atau saldonya nol. Karena kita itu harus mengetahui sebabnya juga, tidak hanya tahu kita menerima bansos, tapi juga ada tahu sebab kenapa tidak cair dan nantinya bisa digunakan pegangan karena masalah ini seperti itu. Baik, yang pertama adalah hasil verifikasi kelayakan. Nah, ini di dalam aplikasi SIG-NG atau aplikasi bansos ini ada yang namanya verifikasi kelayakan. Ini biasanya dilakukan setiap bulan. Jadi mungkin ada sebagian masyarakat atau penerima bansos baik itu PK ataupun BPNT itu yang sudah mampu ya, di situ dikatakan tidak layak, otomatis kan bulan depannya atau pencairan selanjutnya itu saldonya nol karena memang sudah layak atau menjadi hasil dari verifikasi kelayakan itu ya. Terus yang kedua, ini adalah perbedaan data Bank Himbara dengan data Dukcapil dan SIG-NG. Nah, misal nama berbeda atau kepenulisannya berbeda. Nah, ini yang sering terjadi juga di KPM saya ya. Jadi ketika nama KKS-nya itu dengan nama NIK yang berada di Dukcapil itu berbeda. Misal perbedaan ST ataupun kalau di bansos semisal ya, ini cuma misal Siti tapi ternyata di SIG-NG itu ST semisal disingkat. Atau mungkin di KPM saya itu namanya Siti Aliyah itu di bansosnya, tapi ternyata di kakaknya itu cuma Aliyah semisal di NIK, di KTP. Nah, itu bisa menyebabkan ketidakcairnya atau saldonya nol, atau berakibat karena memang berhubungan dengan Himbara, karena
Himbara itu acuannya adalah NIK dan kepenulisannya harus sama, baik itu dari bansos ataupun dari NIK atau KK, seperti itu ya. Sehingga ketika tidak sama menjadikannya gagal omspan, jadi gagal dalam pentransferan ke rekening atau kartu KKS, seperti itu. Jadi menjadi saldonya 0. Terus yang ketiga, ini yang terbaru ya bukan terbaru ya, udah berapa bulan atau berapa tahun lalu sudah diberitahukan ya, yaitu merupakan ASN, baik itu PNS ataupun penerima P3K ya, terus TNI, polisi ya, dan juga SDM Kemensos. SDM itu berarti kan sumber daya manusia ya, seperti penerima bansos kok, pendamping PKH semisal, terus TKSK biasanya di kecamatan ya, Tagana dan lain-lain yang tercatat di surat keputusan Kemensos atau SK Kemensos. Jadi ketika menjadi pendamping PKH, menjadi pendamping TKSK ataupun Tagana ataupun TNI, ASN, Polri, nah otomatis ini bantuannya menjadi 0 seperti itu ya. Seperti itu. Terus yang keempat, ini berbasis KK ya. Artinya memiliki anggota keluarga yaitu ASN, baik itu dari PNS atau P3K ya, TNI, Polri, dan juga SDM Kemensos, yaitu seperti pendamping PKH, TKSK, Tagana, dan semuanya itu tercatat di dalam SK dari Kemensos. Jadi mempunyai satu keluarga yang memiliki profesi tadi, jadi otomatis saldonya juga menjadi 0 seperti itu. Itu penyebabnya yang keempat ya. Terus yang kelima, tidak mentransaksikan bansosnya karena data penyaluran keluar adalah realisasi bansos sebelumnya. Nah ini berarti dulu waktu semisal dari PKH kok tahap 3 tidak mengambil atau tidak transaksi, otomatis kan karena setiap tahap kita ada laporan realisasi dan juga geotek itu ya, foto geotek juga, jadi yang menunjukkan sudah transaksi. Kalau tidak transaksi, otomatis realisasi laporannya ya sesuai apa yang dilaporkan tadi. Jadi yang tidak mengambil atau tidak mengambil bansosnya di tahap sebelumnya ataupun lain sebagainya, kalau dulu itu dibatasi juga ya 3 kali ataupun berapa kali, nah nanti otomatis laporan realisasinya itu yang dicairkan ya yang transaksi sebelumnya. Jadi otomatis itu menyebabkan tahap selanjutnya atau pencairan selanjutnya itu saldonya menjadi 0 seperti itu. Terus yang keenam, belum EKTB ya. Nah seperti ini, walaupun punya NIK tapi belum pernah perekaman. Jadi meskipun punya NIK, kakaknya baru, NIK-nya juga, NIK kalau tetap ya, tidak melakukan perekaman, maksudnya dulu belum pernah direkam, jadi tidak online. Nah ini bisa langsung saja pergi ke Dukcapil ya untuk di online kan. Kalau tidak online yang menyebabkan bantuannya tidak cair. Nah sekarang itu, atau saldo 0. Terus yang ketujuh, ini adalah yang terbaru ya, sebab alamat kosong. Nah ini penyebabnya adalah kalau sekarang itu ada penyaluran lewat pos, kalau dulu lewat Himbara ya, kalau lewat bank atau KKS itu ya. Nah perpindahan dari BPNT Himbara ke pos menyebabkan banyak bansos yang gagal di pos. Nah ini biasanya khususnya BPNT juga ini, karena ada isian desa atau kelurahannya kosong seperti itu. Nah itu kalau di pos ya, kalau di kelurahannya kosong, meskipun ada nama jan NIK-nya itu bisa saldo 0. Jika di bank yang paling penting adalah sesuai data NIK dan nama, nah dan juga di bank itu sama dengan SIG NG atau data dari kementerian, tapi lewat pos itu yang paling penting adalah alamat lengkap. Jadi kalau alamatnya lengkap, dusunnya lengkap, nah terus kesaksiannya dari masyarakat atau perangkat juga oke. Nah tapi yang paling penting itu alamat, maksudnya dari pos ya. Jadi walaupun nama beda sedikit ya, nah itu artinya
beda titik maupun spasi, nah masih bisa dibuatkan surat keterangan dari lurah atau kepala desa ya. Jadi untuk menyatakan orang yang sama dan bansos boleh disalurkan itu kalau melalui pos, karena perpindahan kali ini ya yang menyebabkan ada saldo nol juga karena perpindahan dari bank, penyaluran bank untuk pelancaran ke pos. Nah beda dengan di bank ya, kalau di bank itu kalau sudah sama NIK dan juga penerima di SIG-NG-nya namanya juga sama, itu sudah bisa cair meskipun alamatnya berbeda mungkin itu ya. Tapi karena memang basisnya adalah NIK itu bisa. Nah orang yang sama, nah tapi kalau alamat kosong maka akan gagal di sistem pembayaran pos. Jadi kalau alamatnya berbeda, nah ini misal kalau datang beda dengan alamat yang diberikan, otomatis ini tidak bisa disalurkan kalau pos. Bedanya kalau bank seperti itu. Mungkin kalau masih bingung bisa tanya saja di kolom komentar ya. Nah yang ke-8 adalah double bansos. Nah misal kok penerima PKH menerima kartu prakerja atau lain sebagainya, menerima PSU, nah otomatis ini ada salah satu ya mungkin yang bisa menyebabkan saldo nol, nah, atau tidak cair seperti itu. Double bansos dalam satu keluarga atau satu NIK, satu keluarga misalnya menerima 2 bansos, nah itu bisa kemungkinan tidak cair bantuannya atau saldonya nol. Nah yang ke-9, NIK dan KK tidak valid di Dukcapil. Nah ini yang paling penting, dari dulu memang sudah ada pembenahan dari awal. Kalau memang tidak valid, tidak sama, belum online dan sebagainya, itu otomatis bantuannya tidak bisa dicairkan seperti itu, atau saldonya nol. Nah langsung nol seperti itu. Terus yang ke-10, yang terakhir ya, ini untuk peserta PKH khususnya yang memiliki anak sekolah ya, itu bahwa yang punya komponen anak sekolah, ketika anak tersebut itu tidak terdata di aplikasi Dapodik ya milik sekolahan ya, maka akan terbaca kepesertaan PKH-nya sudah tidak ada. Nah komponen lagi, jadi bansosnya itu dianggap hilang atau saldonya nol. Jadi ketika tidak terdaftar di Dapodik, ini menyebabkan saldonya nol. Jadi mungkin kalau anaknya tidak cair, nah yang anak keberapa atau misal tidak cair bantuannya, itu bisa lapor sekolahan untuk dimasukkan atau dicek dulu ya kenapa tidak masuk Dapodik seperti itu. Tapi ada dua sebab juga, mungkin karena memang anak tersebut belum aktif di SIG-NG atau data DTKS di desa ya, nanti bisa diaktifkan juga ya, ada kemungkinannya itu. Terus yang kemarin kalau memang komponen PKH anak balita yang sudah saya jelaskan dalam video, tapi saya ulas sedikit ya, bahwa yang memang kalau setelah lahir itu tidak mengurus KK dan juga akte sehingga tidak memiliki NIK, terus tidak dilaporkan ke desa atau operator desa, nah ini juga menyebabkan bantuan tersebut untuk anak balita juga tidak cair seperti itu. Nanti memang ada permasalahannya seperti itu. Jadi itu ya mungkin 10 sebab terbaru ya ini terkait bagaimana KPM PKH, tadi juga nyinggung BPNT juga ya, kok saldonya nol seperti itu. Jadi ini bisa disimak video ini dengan sama, jika mungkin dikira penting ini bisa disampaikan kepada yang ingin mengetahui kenapa saldo nol seperti itu. Mungkin itu ya penjelasan dari saya, cukup panjang hampir 15 menit karena memang ini sebab ini baru saya himpun juga dan saya juga terima informasinya. Jadi saya himpun secara rinci, moga-moga ini bisa digunakan acuan ketika nanti kenapa saldonya nol. Nah mungkin itu ya info yang bisa saya sampaikan. Jika info ini dikira penting, bisa langsung saja di share ke media sosial, baik itu Facebook ataupun teman-teman grup di WA atau sebagainya, sehingga mengetahui video informasi ini. Jika dikira penting ya, mungkin moga-moga bermanfaat, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.